persatuan NKRI dari masa ke masa. Latar belakang. Konsep persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu, yang berarti utuh dan tidak terpecah belah. Persatuan mengandung makna terikatnya beberapa bagian menjadi satu kesatuan. Adapun kesatuan berarti keadaan yang merupakan satu keutuhan. Persatuan mengandung arti bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Persatuan Indonesia berarti persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Dinamika persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa. 1. Masa revolusi kemerdekaan. Dinamika persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dimulai pada masa revolusi kemerdekaan sejak 18 Agustus 1943 sampai 27 Desember 1949. Pada periode ini, bentuk negara Indonesia bukan lagi negara jajahan, melainkan negara kesatuan berbentuk republik yang dipimpin presiden. Presiden pada periode ini berkedudukan sebagai kepala pemerintah sekaligus sebagai kepala negara. Undang-Undang Dasar 1945 digunakan sebagai pegangan dalam periode ini. Namun pelaksanaan UUD 1945 belum sesuai secara murni dan konsekuen, sehingga menimbulkan permasalahan yang memicu dinamika persatuan dan kesatuan. Masa Republik Indonesia Serikat. Dinamika persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang selanjutnya adalah pergantian ke Republik Indonesia Serikat yang berlangsung pada 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Pegangan hukum saat ini adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949. Oleh sebab itu, Indonesia berubah menjadi negara serikat atau federasi dengan memiliki 15 negara. Bagian bentuk pemerintah yang berlaku pada periode ini adalah Republik dengan Ir Soekarno sebagai Presiden dan Muhammad sebagai Perdana Menteri. Sistem pemerintah yang dianut adalah demokrasi parlementer, kabinet semua atau kuasi parlementer. 3. Masa demokrasi liberal. Dinamika persatuan dan kesatuan bangsa ketiga dimulai saat bangsa Indonesia beralih ke masa demokrasi liberal pada 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia. Bentuk negara Indonesia pada periode ini adalah kesatuan kekuasaan dipegang oleh pemerintah pusat. Pemerintah yang diterapkan adalah republik dengan kepala negara adalah seorang presiden yang dibantu oleh seorang wakil presiden. Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dilakukan berdasarkan atas desentralisasi. Sistem pemerintahan parlementer juga diterapkan dengan menggunakan kabinet parlementer yang dipimpin oleh Perdana Menteri. 4. Masa Orde Baru. Dinamika persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang selanjutnya dimulai masa Orde Lama terjadi setelah masa demokrasi liberal. Tepatnya pada 5 Juli 1959 sampai 11 Maret 1966. Undang-Undang Dasar 1945 digunakan kembali sebagai penyelenggaraan negara berdasarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Pada periode ini, muncul pemikiran di kalangan para pemimpin bangsa Indonesia yang dipelopori Presiden Soekarno yang memandang bahwa pelaksanaan demokrasi liberal pada periode yang lalu hasilnya sangat mengecewakan. Presiden Soekarno kemudian mencetuskan konsep demokrasi terpimpin. Pada mulanya, ide demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Namun lama-kelamaan bergeser menjadi dipimpin oleh presiden pemimpin besar revolusi. Akhirnya segala sesuatu didasarkan pada kepemimpinan penguasa, dalam hal ini di pemerintahan. 5. Masa Orde Baru. Dinamika persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia selanjutnya adalah
berakhir Orde Lama dan dimulainya Orde Baru pada 11 Maret 1966 sampai 21 Mei 1998. Soeharto naik menggantikan Soekarno sebagai Presiden Negara Indonesia yang siap membangun kembali pemerintahan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Saat itu, Indonesia menerapkan sistem demokrasi terpimpin yang bertumpu pada pembangunan ekonomi dan stabilitas nasional. Meski tetap menjalankan sistem presidensial, ada banyak penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 selama masa Orde Baru. Pada masa pemerintahan Orde Baru, banyak terjadi aksi demonstrasi yang memprotes kebijakan pemerintah serta menuduh pelaksanaan pemerintahan yang jauh dari kejujuran dan keterbukaan. Masa reformasi, dinamika persatuan dan kesatuan selanjutnya adalah berakhirnya masa Orde Baru dan mulainya masa reformasi yang dimulai pada 21 Mei 1998 sampai saat ini memasuki masa reformasi bangsa Indonesia yang bertekad untuk menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis. Pada masa ini juga dilakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan untuk mengubah peran serta hubungan Presiden dan DPR. Selain itu, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 juga mengubah struktur ketatanegaraan Indonesia, termasuk adanya penambahan dan penghapusan lembaga negara. Kesimpulan, kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa mengalami perubahan-perubahan yang signifikasi di Indonesia. Terjadi beberapa masa yang berbeda, yaitu masa revolusi Republik Indonesia, Serikat,